Seorang biksu terbangun dan dia baru sadar kalau tubuhnya menjadi raksasa. Biksu Tang terdampar di daratan India. Para penduduk India memberitahunya kalau ini adalah negeri India. Tentu hal ini membuat Biksu Tang sangat senang karena India adalah wilayah barat, tepat di mana kitab suci berada. Setelah sekian lama, akhirnya dia sampai juga di tempat tujuan. Tak lama datanglah gurunya Biksu Tang untuk memberikan selamat karena Biksu Tang telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai penghargaan, sang guru pun memberikan sebuah lingkaran cahaya yang menjadi simbol kalau Biksu Tang telah menjadi Buddha. Tapi tiba-tiba lingkaran itu meledak seiring dengan kenyataan bahwa ternyata Biksu Tang hanya bermimpi. Sekarang Biksu Tang sedang berada di sebuah karnaval sirkus demi untuk menyambung hidup karena kondisi keuangannya sudah semakin menipis agar bisa melanjutkan perjalanannya ke barat. Lalu datanglah dua orang wanita yang tertarik untuk melihat pertunjukan sirkus di tempat miliknya Biksu Tang. Ternyata pertunjukan sirkus itu dimainkan oleh murid-muridnya Biksu Tang, yaitu siluman babi, siluman ikan, dan siluman kera. Tapi alih-alih menghibur, mereka malah membuat seorang bayi ketakutan dan menangis kencang. Hal itu membuat si ibu marah dan orang-orang jadi mengerumuni standnya sirkus mereka. Biksu Tang yang panik meminta kesempatan sekali lagi dan menyuruh siluman kera yaitu Wukong untuk melakukan atraksi menarik. Namun ternyata Wukong malah tertidur dan terjatuh, membuat orang-orang kesal dan melemparinya sayuran. Kepala sirkus kesal juga dan mengusir rombongan Biksu Tang itu untuk pergi dari sana. Tapi Wukong mulai beraksi dan menyuruh siluman ikan untuk memukul kepalanya hingga hancur dan kembali tumbuh dengan cepat. Sontak aksi Wukong pun membuat kagum dan mendapatkan banyak tepuk tangan dari para penonton. Tak lama siluman babi melihat wanita cantik yang membuatnya lepas kendali dan berbuat tidak sopan. Wukong yang berniat untuk menghentikan siluman babi itu malah membuat sebuah kereta warga rusak. Biksu Tang tak enak dan menyuruh Wukong untuk meminta maaf. Namun Wukong malah tak mau. Biksu Tang pun emosi. Biksu Tang berkata bahwa Wukong adalah kera bodoh dan pembuat onak. Wukong pun tersulut emosinya. Sun Wukong ngambek dan marah sama gurunya gara-gara dibully di depan semua orang. Sehingga Wukong mau menyerang gurunya, tapi Biksu Tang langsung menyanyikan lagu anak-anak sehingga Wukong menari-nari seperti orang tak waras. Dia semakin tak terkendali dan membuat tempat karnaval itu hancur berantakan. Di situ Biksu Tang tak tahu lagi harus bagaimana, sehingga dia berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya mencari kitab suci. Karena tindakan Wukong yang membuatnya malu, Biksu Tang menghukum Wukong. Sekilas hukuman itu mengingatkannya sewaktu dia dikurung di gunung oleh Buddha. Kemudian Biksu Tang mengatakan kekecewaannya pada murid-muridnya yang sangat liar dan sulit diatur. Biksu Tang pun berkata bahwa murid-muridnya ini hanya menghambat perjalanannya saja, karena jika Biksu Tang berangkat sendirian, pasti dia sudah mendapatkan kitab suci itu. Apalagi dia menguasai jurus tapak Buddha yang sanggup menghancurkan para siluman termasuk siluman paling kuat di muka bumi. Dan dari sinilah tumbuh perasaan kesal dan dendam di hati para murid Biksu Tang, terutama Wukong yang semakin muak dengan sikap gurunya yang semena-mena itu. Keesokan harinya Biksu Tang terbangun dalam keadaan haus karena mereka telah kehabisan persediaan air. Lalu Biksu Tang pun berjalan untuk mencari air sehingga membawanya ke sebuah rumah yang bagus di tengah hutan. Begitu mengetuk pintu, dia langsung disambut oleh tuan rumah yang semuanya adalah wanita-wanita cantik. Dan dengan ramahnya mereka mengajak Biksu Tang untuk mampir makan-makan dan melepas lelah. Biksu Tang pun sangat senang lalu memanggil murid-muridnya untuk ikut bergabung. Sesampainya di dalam, para wanita ini menjamu Biksu Tang dan para murid-muridnya dengan berbagai makanan enak. Bahkan Biksu Tang diberikan minuman yang membuat tubuhnya segar kembali. Namun Wukong yang sudah curiga dari awal, dengan mata batinnya dia bisa melihat dengan jelas kalau para wanita ini adalah jelmaan siluman laba-laba. Begitu pula dengan siluman laba-laba yang sudah tahu bahwa murid-muridnya Biksu Tang ini merupakan jelmaan siluman juga. Saat Biksu Tang sedang mengobrol dengan wanita ini, Wukong pun datang dan meminta agar wanita itu memukul wajahnya. Tapi tiba-tiba saja siluman ikan datang dan langsung memukul kepala Wukong dari belakang dengan keras. Biksu Tang pun marah karena para murid-muridnya ini tak sopan. Tak lama kemudian siluman laba-laba itu pun memperlihatkan wujud aslinya dan langsung memangsa Biksu Tang. Beruntungnya setelah mendengar teriakan minta tolong, Wukong segera datang dan dengan mudahnya menghajar para siluman itu. Tangan Wukong yang bisa memanjang seperti karet mencoba untuk menarik gurunya kembali yang mau dimangsa oleh siluman laba-laba itu. Sayangnya siluman ikan yang juga ikut membantu menolong sang guru malah disembur racun hijau menjijikan yang membuatnya lemas tak berdaya. Wukong yang penasaran langsung menghancurkan tempat ini, yang malah membawanya ke sarang siluman tersebut karena lantai rumah itu runtuh ke bawah. Di sana mereka melihat siluman laba-laba kecil, tapi Biksu Tang melarang Wukong untuk membunuhnya dan mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya. Laba-laba kecil itu pun berlari hingga membawanya ke ratu siluman yang langsung membuat nyali Biksu Tang jadi ciut. Wukong langsung menjaga gurunya dan melancarkan serangannya dengan menarik leher siluman itu. Namun lagi-lagi Biksu Tang malah melarang Wukong untuk membunuhnya karena dia ingin menyelesaikan ini dengan ritualnya sendiri, yaitu dengan menyanyikan 300 lagu anak-anak dari buku miliknya. Akan tetapi sebelum sempat mulai bernyanyi, Wukong langsung menghajar kepala ratu siluman hingga hancur, yang membuat gurunya menjadi kesal. Malam harinya Wukong bersama dua murid lainnya melancarkan pembunuhan untuk melenyapkan Biksu Tang, guru mereka sendiri, karena sudah terlalu kesal
dan muak karena selalu diperlakukan sang guru seenaknya. Tetapi Wukong pun ragu karena mengingat si guru yang memiliki jurus tapak Buddha yang sangat kuat dan bisa menghancurkan semua siluman termasuk yang paling kuat. Tapi tiba-tiba dari belakang Wukong malah dikejutkan dengan kedatangannya Biksu Tang. Biksu Tang lagi curhat ke Buddha kalau dia butuh kekuatan tapak Buddha untuk menghadapi siluman-siluman termasuk murid-muridnya yang susah diatur itu. Ternyata sebenarnya Biksu Tang ini tak punya kekuatan tapak Buddha. Dia berkata pada muridnya kalau dia memiliki kekuatan tapak Buddha agar mereka semua takut dan tak ada yang berani melawan gurunya itu. Sialnya omongan itu didengar oleh salah satu muridnya yaitu siluman babi. Biksu Tang yang panik langsung menghampirinya dan membujuk siluman babi untuk diam karena diam itu adalah emas. Namun saat Biksu Tang mau kembali, dia ternyata sudah dijegat oleh Wukong yang berniat menyerangnya dengan keinginannya untuk melenyapkan gurunya sendiri. Di situ Wukong sudah mengetahui jika gurunya itu tak memiliki jurus tapak Buddha yang ditakutkan murid-muridnya selama ini. Untunglah Biksu Tang masih memiliki lagu pamungkas yang membuat tubuh Wukong menari-nari dengan sendirinya. Namun Biksu Tang pun berhenti karena kelelahan. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Wukong yang sudah geram dengan gurunya itu berniat langsung menghabisinya. Biksu Tang yang lari ketakutan sampai nyaris jatuh ke jurang. Untung saja dia terjatuh dan nyangkut di sebuah pohon. Dia pun melambaikan tangannya dan kebetulan muncul silawan cahaya dari langit yang membuat Wukong beranggapan itu adalah jurus tapak Budanya. Sontak nyali Wukong pun langsung ciut dan dia mengatakan kalau dia cuma main-main saja. Siluman babi pun menghampiri Wukong dan bertanya apakah Wukong telah berhasil menyingkirkan gurunya itu. Wukong yang kesal pun langsung menendang siluman babi dan memukulinya karena merasa informasi yang diberikan siluman babi itu adalah salah. Pagi harinya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski siluman ikan kembali ke wujud aslinya yaitu monster ikan raksasa karena terkena racun saat bertarung dengan siluman laba-laba sebelumnya. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah kerajaan yang bercorak India. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita yang menyambut mereka dengan ramah dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam untuk menemui raja. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya raja yang dirayakan sangat meriah. Tapi sayangnya si raja ini memiliki sifat kurang baik dan bertingkah seperti anak kecil. Karena tahu kedatangan Biksu Tang yang ahli dalam membasmi siluman, si raja pun senang dan ingin Biksu Tang untuk memperlihatkan jurusnya. Awalnya Biksu Tang sempat menolak, namun akhirnya dia pun terpaksa melakukan itu karena melihat Algojo yang siap untuk menebasnya jika berani menolak permintaan raja. Biksu ini menampar wajahnya sendiri karena sadar dan merasa bersalah terhadap para muridnya itu. Karena sebelumnya Biksu Tang meminta tolong pada Wukong agar dia bisa menunjukkan gerakan jurus menangkap siluman di depan raja. Lalu Wukong pun menggunakan mantra peniru gerakan agar Biksu Tang terkesan hebat dan mampu menunjukkan gerakan jurus-jurus tersebut pada raja yang sebenarnya dikendalikan oleh Wukong sendiri. Namun karena Wukong memiliki dendam pribadi pada gurunya itu, ia malah mengerjai gurunya dengan gerakan tarik penggoda. Setelah itu dia menggampar siluman babi yang membuat Biksu Tang juga ikut menggampar raja. Mereka pun akhirnya diusir keluar dari istana. Untung saja mereka tidak dieksekusi mati. Di luar istana, Biksu Tang yang kesal langsung marah pada Wukong. Dia merasa telah dipermainkan oleh Wukong. Tetapi Wukong malah berkata bahwa begitulah rasanya diperlakukan semena-mena dan dipermalukan di depan umum yang selama ini dia rasakan. Wukong juga mempertegas bahwa dia lebih baik mati daripada harus selamanya tunduk di bawah aturan Biksu Tang. Wukong pun berpesan agar Biksu Tang memperlakukan orang lain seperti layaknya Biksu Tang ingin diperlakukan. Setelah mendengar itu, Biksu Tang pun mulai sadar dan menampar wajahnya sendiri berkali-kali dan dia pun menyesali perbuatannya itu. Lalu Biksu Tang pun langsung meminta maaf pada Wukong. Akhirnya Wukong pun memaafkan gurunya itu dan mereka pun berpelukan. Lalu Biksu Tang pun kembali ke istana dan memohon pada menteri untuk mengizinkannya masuk kembali untuk memperbaiki reputasinya. Tapi sesampainya di dalam istana, Wukong malah bertindak seenaknya lagi dan memukul raja. Namun betapa mengejutkannya ketika ternyata raja itu bisa menyemburkan api dari mulutnya hingga Wukong pun diserang dan dipukul mundur. Dan dari sinilah terungkap bahwa Wukong sebenarnya sudah tahu kalau raja ini adalah jelmaan dari siluman api.